Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Sahabat soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia dihiasi oleh sifat-sifat yang kontradiktif atau berlawanan. Mana yang lebih dominan, dengan itu biasa kita disebut. Dalam pribadi kita, ada sifat sabar dan sifat marah. Jika sifat sabar lebih dominan ada dalam diri kita, maka kita disebut sebagai penyabar. Jika sifat marah lebih kuat ada dalam diri kita, maka kita disebut pemarah. Ibadah puasa melatih kita untuk mendominankan atau memunculkan sifat yang terpuji atau sifat-sifat yang mulia. Salah satunya adalah sifat sabar. Sabar artinya adalah menahan diri. Menahan diri agar tidak mudah marah. Menahan diri dari kesedihan, juga menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai atau dibenci. Dalam Islam ada 3 bentuk sabar. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah. Kenapa dalam taat kepada Allah ini dibutuhkan kesabaran? Ketika seseorang mengikrarkan diri untuk melaksanakan taat kepada Allah, maka disitulah ujian, rintangan, cobaan, godaan selalu datang. Iblis musuh kita tidak akan pernah berhenti sekejap pun. Ketika kita ingin melaksanakan taat kepada Allah, disitulah Iblis menyusun rencana untuk menggagalkannya. Masih ingat dalam sejarah kurban? Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji ketaatannya oleh Allah untuk melaksanakan perintah menyembelih anak kesayangannya, anak satu-satunya yang sudah lama dinantikan kehadirannya. Lalu Iblis menggoda Nabi Ibrahim, namun gagal. Dan Iblis mendatangi Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail, dan tidak berhasil juga. Kemudian Iblis turun dan menemui Nabi Ismail kecil. Dan Masya Allah, Nabi Ismail kecil merupakan anak kecil yang taat kepada Allah. Akhirnya Iblis pun tidak berhasil. Nah, disitulah terus Iblis menggoda kita, menggagalkan segala rencana kita untuk melaksanakan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sabar jenis ini memang sangat berat ya. Segala bentuk maksiat itu menyenangkan, tetapi Allah melarangnya, sehingga seorang muslim diharuskan untuk menjaga dan menahan diri atau menghindari dari hal-hal yang berbentuk maksiat dan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, setiap kalian yang hidup akan kami uji, kami akan uji dengan segala persoalan. Jadi selama kita masih hidup, pasti kita akan dihadapi oleh berbagai masalah atau cobaan, Tetapi cobaan atau ujian yang datang kepada kita, maksudnya adalah untuk ujian yang datang itu untuk meningkatkan kualitas diri kita, Ketika
Ya, karena jika tidak diuji, kehidupan kita tidak akan meningkat. Nah, coba perhatikan, anak-anak SD yang ingin naik ke SMP melewati apa? Ujian, kan? Anak-anak SMP ingin naik tingkat ke SMA melewati ujian, ya. Jadi tidak mungkin bisa naik tingkat tanpa melewati ujian, ya. Jadi Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi berbahagialah, ya, orang-orang yang menghadapi ujian dari Allah. Ya, Allah akan menaikkan derajat kita. Untuk itu, sebagai seorang muslim, hendaklah bersabar ketika menghadapi ujian, bersabar dan ikhlas, ya, menerima segala yang terjadi. Karena dan juga yakin, karena kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya, ya. Jadi kita harus yakin ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian yang seberat apapun, kita harus yakin bahwa kita pasti akan bisa menghadapinya, ya. Dan wabashshirus sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, kata Allah. Ya, siapakah orang-orang yang sabar itu? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156, ya. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu, ya, lantas mengatakan tidak hanya mengucapkan secara verbal saja, tetapi menguatkan hatinya, yakin, ya, yakinkan hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Inna lillahi, kita semua punya Allah, ya, kita adalah milik Allah. Ujian itu pun Allah berikan kepada kita, itu ujian itu datangnya dari Allah, ya. Apabila Allah menginginkannya, Allah akan ambil. Itu pasti di saat yang tepat, ketika Allah menginginkannya, Allah pasti akan ambil ujian itu. Jadi kita harus yakin, ya, insya Allah kita mampu untuk menghadapi segala ujian yang Allah berikan. Sahabat-sahabat soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini merupakan momentum bagi kita untuk melatih kesabaran, ya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, ya, segala amal anak Adam adalah teruntuk baginya kecuali puasa. Puasa adalah bagiku, aku sendiri yang akan memberikan pahala, ya. Dan puasa itu merupakan perisai, benteng, pertahanan diri, ya. Jika kamu berpuasa, ya, janganlah kamu merusak puasa kamu dengan rafats atau berkata kotor, dan juga jangan menghina orang. Apabila kamu dihina atau diserang, ya, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi secara langsung puasa mengajarkan kita untuk bersabar. Bersabar dalam hal apa? Bersabar dalam menahan lapar dan dahaga dari waktu fajar sampai terbenam matahari, ya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Juga sabar dalam menjaga lisan kita, juga menahan diri dari melakukan perbuatan yang sia-sia, ya. Jadi secara garis besar, sabar setiap muslim itu, ya, puasa itu melatih kesabaran setiap muslim dalam segala hal, ya. Karena menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa itu adalah separuh sabar, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi dengan berpuasa, ya, berpuasa dengan ikhlas dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita sudah memperoleh kesabaran, ya. Apalagi di Ramadan tahun ini,
Masya Allah ya, memang Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Allah memberikan ujian kepada kita di Ramadan tahun ini dengan menurunkan wabah atau pandemi COVID-19 ya. Tapi kita harus yakin insya Allah ya, wabah ini datangnya dari Allah, punya Allah ya. Nanti saatnya akan tiba, Allah menginginkannya untuk diambilnya kembali insya Allah ya. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap bersabar, tetap menjaga kesehatan kita, juga tetap selalu berdoa kepada Allah ya, mohon perlindungan Allah, memohon pertolongan Allah ya. Baiklah sahabat soleh solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, marilah kita jadikan momentum Ramadan ini untuk melatih kesabaran kita dalam segala hal yang sudah digariskan Allah untuk kita hadapi ya, agar kelak kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas yang kita jalankan ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya, terutama juga untuk Miss pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.